Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan membangun ibadah keluarga, sekalipun dengan online, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia serta damai sejahteranya senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian kebenaran daripada firman Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu, di mana saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami, untuk kami membangun ibadah keluarga pada saat ini. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan berfirman melalui hamba-Mu ini. Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak menurut kehendak-Nya sendiri, tetapi yang seturut dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Demikian juga kepada jemaat-Mu Tuhan, kiranya Tuhan pusatkan hati dan pikirannya, Tuhan fokuskan kepada pemberitaan firman saja, agar mereka boleh mengerti dan pada saatnya boleh melaksanakan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai ayat yang 18 yang demikian bunyinya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahlah, engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga." Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahlah,
Engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke sungai air, ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya kepada air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu, terlihatlah dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu. Jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah, suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita saat ini kita berikan judul setia.
Untuk mengawali perenungan kita saat ini, ada sebuah cerita. Adalah seorang asisten rumah tangga. Dia bekerja kepada tuannya yang memiliki sebuah perusahaan besar. Dia bekerja sudah bertahun-tahun di tuannya itu. Pada suatu ketika, tuannya mengalami kebangkrutan. Usahanya karena ditipu oleh rekan kerjanya, akhirnya mengalami kebangkrutan. Bahkan aset-aset yang ada di perusahaan sudah terjual semua. Dan dia berkata kepada asisten untuk tidak bekerja lagi, untuk kembali ke kampung saja. Saya sudah tidak bisa membayar kamu. Namun apa jawaban asisten rumah tangga itu? Dia tetap bersikeras untuk tetap bekerja dan melayani tuannya dan keluarganya. Kemudian waktu berganti waktu, bulan berganti bulan. Si majikan itu tetap merayu-rayu agar asisten rumah tangga ini mau kembali ke kampungnya. Karena dia sudah merasa sudah tidak mampu lagi membayar atau menggaji daripada asisten rumah tangga ini. Namun kembali lagi, asisten tadi tidak mau. Dia tetap bersikeras untuk melayani Tuhan, sekalipun tidak digaji. Waktu terus berjalan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Akhirnya usaha daripada tuannya ini dapat berkembang kembali. Bahkan dia sudah dapat membuat atau mendirikan sebuah hotel yang besar. Dan apa yang dilakukan oleh tuannya tadi? Dia mengangkat karena kesetiaannya daripada asisten rumah tangga tadi. Dia mengangkat, dia menjadi kepala urusan rumah tangga hotel tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan yang dilakukan oleh asisten rumah tangga ini berbuahkan manis. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam bacaan kita saat ini. Kita melihat ada atau sebanyak 3 kali Elia meminta Elisha untuk meninggalkannya. Kita lihat pada saat Elia hendak ke Betel, ayat yang kedua, dia juga menghendaki Elisha untuk tetap tinggal di situ. Namun Elia tidak mau. Yang kedua, pada saat Elia hendak pergi ke Yeriko, ayat yang keempat, juga demikian. Elisha tidak mau. Dia tetap ingin mengikuti Elia. Demikian juga yang ketiga, pada saat Elia hendak pergi ke sungai Yordan, pada ayat yang ke-6. Elisha juga masih tetap untuk mengikuti Elia. Namun bagaimanakah sikap atau respon daripada Elisha? Elisha bersikeras, tidak mau meninggalkan Elia. Ia memilih untuk setia melayani Elia. Kesetiaan Elisha ini berbuah manis. Ia dapat melihat kereta berapi yang membawa Elia naik ke surga. Kalau kita baca ayat yang ke-12. Dan itu berarti apa yang diminta oleh Elisha untuk mendapatkan 2 bagian roh daripada Elia itu terkabul. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan memang bukan hal yang mudah. Setia ketika apa yang kita ikuti itu menyenangkan.
itu mudah. Setia manakala yang kita ikuti menguntungkan kita, itu juga hal yang biasa. Tetapi tetap setia di dalam kondisi apapun, bahkan ketika sulit sekalipun, bukanlah mudah dilakukan. Namun kesetiaan pada hal-hal yang benar tentu akan membuahkan yang manis bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Elisa telah memberikan teladan kepada kita untuk setia. Terlebih juga Tuhan Yesus Kristus sendiri juga sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana kesetiaan yang paripurna, setia sampai mati. Untuk itu marilah kita belajar untuk setia pada hal-hal yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut firman Tuhan tadi bersama kita memuji dari Kidung Jemaat 369a ayat yang pertama sambil kita memberikan persembahan. Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Mari Bapak, Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita masuk dalam saat teduh. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kesempatan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran daripada firman. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja dari pendengaran kami, tetapi sungguh-sungguh Tuhan meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk lebih setia mengikut Engkau Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh hamba-Mu Elisa. Dia setia mengikuti dan mendampingi Elia. Saat ini Tuhan, kami pun juga ingin berbuat seperti yang dilakukan oleh Elisa, untuk setia kepada hal-hal yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Di dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan hikmat kepada warga jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, agar mereka dapat melewati masa-masa sulit seperti saat ini Tuhan. Biarlah jauhkan mereka dari rasa ketakutan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh memandang karya-Mu melalui situasi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga berikan roh hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat segera mengatasi segala kesulitan dan permasalahan yang terjadi di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah keluarga pada saat ini Tuhan.
Kiranya Tuhan melawat satu persatu dari saudara kami yang saat ini menderita sakit, lemah fisik, ataupun juga usia yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, kesempatan malam hari ini kami juga dapat mempersembahkan sebagian kecil apa yang berkat Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami, jadi ini semua boleh menjadikan sarana untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita belajar lebih setia lagi mengikut Tuhan. Mari kita akhiri dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 427 ayat yang pertama. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Berkat kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.